Waalaikumsalam. Oke, kita topik kita tentang sholat dan bawah sadar. Apa dampak atau apa kesan sholat kita ini terhadap bawah sadar? Ya. Nah, salah satu ayat, yaitu ayatnya lupa saya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini mencegah. Jadi mencegah ini apa? Bahasa Malaysianya? Mencegah juga. Ya, mencegah. Mencegah itu sesuatu yang kita belum berbuat. Dia sudah kayak macam antivirus dalam komputer. Jadi ketika ada virus, firewall. Lebih kurang. Firewall, iya. Ketika ada virus apa firewall? Firewall. Tembok. Firewall. Nah, macam ada virus, dia langsung aktif. Rame untuk mencegah virus ini. Nah, masuk. Nah, sholat seharusnya itu dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi mencegah itu sudah terjadi belum? Nah, belum. Jadi kita tercegah. Jadi tidak sampai kita berbuat keji, berbuat jahat, berbuat mungkar itu ingkar. Ingkar itu mengingkari. Nah, kita tercegah. Artinya bahwa ketika kita sholat itu kita menginstal antivirus, McAfee. Apalagi kalau antivirus di komputer, McAfee ada. Ini punya saya apa ini? Kaspersky. Kaspersky apa ini? Ada ini. McAfee dan sebagainya. Nah, ketika ada ini dia akan sesuatu yang mencegah kita jadi satu perbuatan itu sebenarnya berarti ada sesuatu bawah sadar kita yang sudah terinstal. Karena belum terjadi, jadi ada sesuatu yang mencegah kita untuk berbuat. Nah, itu bawah sadar. Artinya bawah sadar yang bawah sadarnya positif, perbuatannya negatif. Jadi kita ketika ada virus yang negatif masuk, bawah sadar kita sudah mencegah untuk tidak berbuat yang tidak baik. Nah. Jadi apa kesan sholat terhadap bawah sadar? Nah, sehingga ketika sholat itu sudah terinstal, kalau boleh kita umpamakan, nah ini software antivirus, ya. Nah, software antivirus. Nah, ini ya pikiran sadar, pikiran bawah sadar itu adalah apa namanya, komputer. Nah, kita tercegah. Jadi perbuatan kita jadi positif. Karena jika ada hal-hal yang negatif masuk, ada perbuatan negatif yang masuk ke bawah sadar, ini sudah dilawan oleh antivirus. Ya. Ini proses bawah sadar, sehingga perbuatannya positif. Nah, ini salah satu manfaat
daripada kita sholat. Nah, ada banyak manfaat dalam sholat itu selain mencegah dari perbuatan yang tidak baik. Nah, dalam sholat pertama kali kita melakukan apa? Niat. Niat. Niat ini sebenarnya kita apa istilahnya menanamkan itu macam bahwa sadar kita itu kita tanam. Install. Ya, install. Jadi kita niat itu ada satu tujuan. Ini kita mau melakukan apa? Salat. Nah, niat. Ada satu kesadaran yang akan kita lakukan. Sadarnya tentunya harus sadar Allah. Ya kan? Berbuat karena Allah. Berarti ini untuk mengaktifasi sadar Allah. Niat. Jadi kita sholat, usolli fardhu maghribi salat rakaat. Nah, gitu kan? Saya ini makna apa? Kita ini mau apa? Kita mau sholat. Oke. Usolli fardhu. Jadi semacam kita sudah kesadaran kita itu sudah ke Allah gitu. Bukan ke bawah sadar kita. Tapi kita sadar kita apa? Kita sadar Allah. Nah, sadar Allah apa? Sholat. Jadi niat. Jadi niat ini tidak hanya bacaan niat ya, tapi betul-betul berniat untuk Allah. Sholat ini adalah karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jadi karena Allah. Jadi kesadaran kita ketika sholat ini memang untuk Allah. Macam kita kalau mau bikin nafas itu, ya kan? Jangan ada niat selain apa? Jangan ada niat selain Allah. Harus lurus ke Allah. Ini niat lillahi ta'ala. Niat karena Allah. Sudah. Tak ada niat yang lain. Ya, niat karena Allah. Nah, karena kalau kita sadar Allah, kemarin kita menyadari Allah apa, maka bawah sadar itu akan memproseskan gitu ya. Ingat pasal kemarin. Jadi kita sadar Allah itu lebih hebat daripada apapun. Pengaruhnya bawah sadar apa? Optimis. Yakin akan ditolong Allah. Yakin nanti Allah akan menolong, yakin akan Allah tidak membiarkan kita. Itu kalau kesadarannya kita sadar bahwa Allah itu lebih besar daripada apapun, lebih hebat daripada apapun, lebih agung daripada apapun. Jadi yang kita gunakan adalah kesadaran kita agar nanti berpengaruh dalam bawah sadarnya. Niat ini adalah untuk mempersiapkan kesadaran kita. Sadar Allah. Karena nanti dari sadar Allah ini kita sadar. Kan sadar dan menyadari kan gitu. Nah, niat ini untuk mengaktifasi sadar. Nah, nanti kita menyadari apa? Menyadari Allah. Allah apa? Allah yang Allahu Akbar. Allah yang Maha Agung. Allah yang Maha Besar. Allah yang lebih besar daripada apapun. Allah. Sebelum mengagungkan Allah, kita harus tahu
Kita harus sedar maksudnya. Kita harus sedar terhadap Allah. Allahu Akbar. Nah, kita niat, kita aktifkan kesadaran kita. Setelah kita sedar, baru kita menyadari Allah yang lebih besar daripada apa. Nah, macam ini setelah niat kita takbir. Nah, kita takbir. Kalau niat ini kita mengaktifasi sedar, kalau takbir ini menyadari Allah lebih besar daripada apapun. Boleh tak nih kita menyadari Allah lebih besar, lebih hebat. Jadi ketika kita niat usolli fardhul maghribi salasa rakaatin lillahi ta'ala, kemudian kita menyadari Allah yang lebih besar. Allah. Kita menyadari Allah yang lebih hebat, lebih agung, lebih besar daripada apapun. Allahu Akbar. Nah, kita sudah menyadari. Jadi ada bedanya antara sedar dan menyadari. Kalau sedar itu kita sedar terhadap objek Allah. Tapi kalau menyadari, kita menyadari sifatnya Allah, keagungannya Allah. Ya. Nah, nanti dari takbir ini, ketika kita menyadari apa pengaruhnya terhadap pikiran, perasaan, tubuh kita. Ketika kita menyadari bahwa Allah itu lebih besar daripada apapun, nah, maka pikiran itu akan berhenti dia. Perasaan kita apa? Akan lebih tenang. Ya kan? Kalau kita menyadari Allah yang lebih besar daripada apapun, pikiran kita boleh nggak berpikir tentang sesuatu yang besarnya itu ada hal lain yang lebih besar daripada Allah. Tak ada, semuanya hilang semua karena kita menyadari Allah yang lebih besar daripada apapun. Ini perasaan kita jadi tenang. Terutama kekhawatiran kita terhadap masa depan ini jadi berkurang. Kadang-kadang kita kan khawatir ya, takut terhadap sesuatu. Nah, ketika kita menyadari bahwa Allah itu lebih besar daripada apapun, maka kekhawatiran itu akan hilang. Maka ini yang dimaksud dengan sholat itu dapat mencegah daripada perbuatan yang tidak baik, keji. Cemas, baik tak? Tak baik. Nah, kita tercegah itu. Karena kita menyadari bahwa Allah itu lebih besar daripada apapun, sehingga berpengaruh terhadap minda kita, perasaan kita, dan tubuh kita jadi rileks santai. Di situ nanti sikap pasrah muncul, sikap lebih yakin, optimis itu. Ya. Ini niat, takbir. Nah, selanjutnya bacaan-bacaan selanjutnya ini yang harus kita pahami. Maka kalau kita mau belajar tentang ini, bagaimana pengaruh sholat terhadap bawah sadar, maka kita harus tahu arti bacaan dan gerakan sholat, ya kan?
Boleh minum, makan. Makan buah. Ada kawan-kawan. Si mana ini? Ada soalan tak? Boleh soalan saja. Coba sekarang apa? Lipat katanya. Oh iya, nanti. Coba sekarang buka ini ya. HP. Saya telepon bimbitnya. Coba set tentang bacaan iftitah. Arti bacaan iftitah apa? Nah, arti bacaan iftitah. Kan setelah ini takbir baca iftitah kan? Iya. Allah Akbar lagi. Allah lebih besar. Boleh. Sudah ketemu? Bacaan iftitahnya? Allah Maha Besar segala puji bagi Allah. Maha suci Allah Oke. Aku hadapkanmu ke Tuhan. Yang pertama, Allahu Akbar kabira. Ya kan? Besar-besarnya. Allahu Akbar kabira. Sama dengan takbir kan? T berapa itu? T berapa? T3. Di pertemuan pertama kita sudah bahas ya, sifat sama 3T. Nah, takbir. Ini kesadarannya sama. Ketika kita Allahu Akbar kabira, nah itu kesadaran kita kemana? Ketika Allahu Akbar kabira, Allah lebih besar. Hah? Allah lebih besar. Allah lebih besar. Lebih besar. Sebesar-besarnya. Nah, catatan, ketika kita sudah sholat, semuanya adalah untuk Allah. Ya, namanya ibadah itu, sholat itu untuk Allah, tidak ada untuk saya. Betul tak, Pak? Ya, paham maksudnya. Jadi, ketika kita membaca takbir Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar itu fokusnya ke Allah. Memang ini untuk mengagungkan Allah. Jadi tidak ada untuk saya, tidak ada. Ya, ini perlu saya tekankan karena kadang-kadang kita sholat itu untuk saya. Sholat untuk saya. Saya sholat biar sehat. Gerakannya biar sehat. Saya membaca ini agar ini Itu sholat karena embel-embel juga. ya. Sekarang kita sholat just for Allah. Banyak yang fadilat tuh orang tekankan untuk tahajud, Pak. Ya. Badan sehat. Badan sehat, tahajud, masalah selesai. Itu bukan untuk Allah, untuk dirinya sendiri. Ya. Karena kita bicara kesadaran, kita sedar apa ketika sholat? Sedar apa? Ya, takbir. Ya, kemudian Allahu Akbar kabira. Yang kedua, Maha suci Allah pagi dan petang. Allahu Akbar kabira. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Walhamdulillahi katsira. Maha suci Allah. Ketika kita membaca Allahu Akbar kabira, kesadaran kita kemana? Allah lebih besar. Nah, ketika walhamdulillahi katsira, kesadaran kita kemana? Ya Allah yang bagaimana? Ini menyadari loh ya. Jadi tadi kan kita sudah sadar Allah. Pada saat apa kita sadar Allah? Pada saat apa kita sadar Allah? Pada saat niat. Nah, kemudian
Pada saat apa kita menyadari takbir? Menyadari apa takbir itu? Allah lebih besar. Allah lebih besar daripada apapun. Termasuk doa kita ini Allahu Akbar kabira. Sekarang walhamdulillahi katsira. Menyadari apa kita? Menjadi semua puji. Nah, menyadari Allah. puji-pujian yang banyak untuk Allah. Kasir itu banyak. Alhamdulillahi katsira. Kan beda ya antara menyadari keagungan Allah dengan menyadari semua memuji Allah. Sama beda? Hah? Beda. Jadi ketika kita Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, berubah lagi. Kesadaran kita ini, menyadarinya ini. Kemudian berubah lagi menyadarinya. Apa? Wa subhanallahi bukrata wa asila. Wa subhanallahi bukrata wa asila. Kesadarannya berubah lagi. Maha suci engkau kan gitu. Subhana Dan malam. siang dan malam. Nah, siang dan malam itu ada pergantian apa namanya? Malam bumi berputar itu. Nah, kesadaran kita berubah-ubah. Bacaannya apa? Kesadarannya menyadarinya berubah. Ketika ketika Allahu Akbar kabira, menyadari. Walhamdulillahi katsira, semuanya memuji Allah. Berubah lagi. Subhanallahi bukrata wa asila, berubah lagi. Nah, itu kesadaran. Betul nggak? T3, T2, T1. Takbir dulu, baru tahmid, tasbih. Ada soalan? 2% nih lah. Takbir dulu. Tahmid. Tasbih. Nah, tasbih. Alhamdulillah. Beda dengan sujud. Sujud itu tasbih dulu, takbir, baru tahmid. Subhana rabbiyal a'la. A'la takbir kan? Iya. Mengagungkan juga a'la wa bihamdi. Tahmid. Rukuk. Apa dulu kalau rukuk? Subhana tasbih, rabbiyal azimi takbir, wa bihamdi tahmid. Jadi ketika sujud itu kesadaran kita berubah-ubah, Pak. Bukan hanya berserah kepada Allah, berserah itu jiwa kita, hati kita. Tapi kesadaran kita ketika sujud apa? Subhana. Kesadaran kita kemana? Ya, Allah Maha benar kan? Ya. Allah Maha suci. Rabbiyal a'la. Kesadaran kita kemana? Tinggi. Allah Maha tinggi. Allah Maha. Ya tinggi itu ya agung juga kan. Wa bihamdi. Kesadarannya berubah nggak? Ya. Berubah. Jadi sujud itu kesadarannya berubah-ubah. Dari tasbih, takbir, tahmid. Tapi kalau iftitah, takbir, tahmid, tasbih. Iya kan? Nah. Sekarang kalau iktidal, Pak, apa? Kesadaran kita. Iktidal, berdiri. Sami Allahu liman hamidah. Nah, berarti T berapa? T berapa? 2. Allah mendengar siapapun yang puji. Rabbana walakal ham. Ya Tuhan. Dan kepadamu seluruh pujian. Rabbana walakal ham. Hamdu. Jadi ketika kita ini, ya, kita rukuk. Nah, kesadaran kita, subhana, saya mensucikan Allah. Rabbiyal adimi, saya mengagungkan Allah. Wa bihamdi, segala pujian hanya untuk Allah. Kemudian saya iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ketika sami Allah Maha mendengar. Huliman hamidah kepada siapapun yang memuji, ya.
Jadi ketika kita bergerak, kesadaran kita berubah. Menyadari apa? Maha mendengarnya Allah kepada siapapun yang memuji. Ini kan Subhana Rabbiyal wa bihamdi. Oke. Saya menyadari Allah itu saya menyadari segala puji bagi Allah kan. Subhana Rabbiyal a'la, Rabbiyal adimi wa bihamdi. Kemudian ketika saya bergerak, saya menyadari Allah itu sami Allah. Allah itu mendengar siapapun yang memuji. Sami Allahu liman hamidah. Kesadaran sudah. Rabbana walakal hamd. Ya Tuhan, hanya kepadamu dan hanya kepadamu lah segala pujian itu. Kemudian sujud. Allah. Nah, ketika Allah babar, kesadarannya kemana? Kan ini memuji nih, ya kan? Menyadari semua memuji. Kemudian, menyadari apa ketika saya bergerak sujud ini? Allah lebih besar. Nah, Allah lebih besar daripada apapun. Allahu Akbar. Lihat, ya kan? Nah, ketika sujud saya baca apa? Sama dengan rukuk. Tasbih, takbir, tahmid. Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya kan? Nah, kemudian setelah sujud apa nih? Duduk antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Ini doa. Doa kita bukan untuk kita, tapi doa diperintah Allah. Saya berdoa. Kalau doa untuk saya, bukan Robby Firly mungkin. Minta kereta. Minta rumah. Ini doanya diperintah sama Allah. Robby Firly. Jadi doanya ini memang karena Allah. Ini karena masa sholat. Karena Allah. Robby Firly. Allah yang perintah. Robby Firly. Warhamni. Ini minta semua. Tapi minta ini bukan karena saya, Pak. Karena saya diperintah Allah untuk minta. Saya minta ya Allah. Jadi mintanya itu gimana? Mintanya itu karena diperintah. Misalnya, Pak Man, mintalah aku minta jeruk. Gitu loh. Ya, diperintah. Perintah. Mintalah ke saya, minta jeruk Pak Man. Karena saya punya jeruk. Nah, itu. Jadi karena perintah, bukan karena Pak Man. Sebenarnya tak minta jeruk. Perintah, nah itu sholat. Jadi Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini apa? Petunjuk. Petunjuk ya. Rabbi firli minta ampun. Rabbi firli warhamni minta disayang, dikasihani oleh Allah. Dirahmati. Rabbi firli warhamni wajburni. Naikkanlah derajat. Bukan. Rabbi firli warhamni wajburni. Dicukupkan semua keperluanku. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni, itu diangkat derajat atau ditinggikan derajat. Terus warzuqni rizki wahdini tunjuki saya ya Allah, berilah saya petunjuklah, dituntun. Wahdini wa'afini kesehatan wa'fu anni. Nah, itu minta. Nah, setelah itu minta selesai, Allahu Akbar. Nah, ketika kita Allahu Akbar, kesadarannya berubah, sujud Allahu Akbar, kembali ke 3T. 3T-nya formulanya T1 Subhana, T2 T3
Rabbiyal a'la. T3 T2 wa bihamdi. Engkau maha suci, engkau yang tinggi, engkau segala puji hanya untuk engkau. Jadi kesadarannya gitu. Ada kesadarannya itu berubah dari menyadari suci, kemudian menyadari Allah Maha Tinggi, kemudian menyadari Allah lebih besar daripada apapun. Segala puji bagi Allah. Ya. Nanti semua apa yang kita lakukan, apa yang kita sadari, dari sadar memang kita menyadari, apa yang kita sadari, kita sadar Allah, terus kita menyadari Allah yang 3T kan, yang suci, yang apa lagi? Benar. Yang suci, terus T2 yang tinggi takbir, kemudian T2 yang dipuji semua makhluknya. Nah ini akan berpengaruh ke alam bawah sadar kita. Nah kalau sudah ada di dalam alam bawah sadar, maka akan membentuk perilaku yang positif. Karena kita sadar Allahnya adalah sadar yang positif. Positif akan menunjukkan perilaku yang positif. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang soleh, ingin menjadi orang yang baik, sekarang kalau menggunakan tak payah kita ini berusaha untuk menjadi orang baik. Semuanya sudah ada. Jadi semuanya sudah ada prosesnya. Yang penting adalah kita menyadari tentang Allah. Ya. Formulanya ada di dalam sholat. Sholat itu sudah sebuah cara yang sudah Allah tuntunkan, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yang sudah memang paling efektif lah. Nah, kenapa kita ini sholat? Bukan untuk Allah sebenarnya. Memang kalau kita ini untuk Allah, tapi kalau Allah menyuruh sholat sebenarnya untuk kita. Apa maksudnya? Allah mewajibkan kita sholat untuk siapa? Untuk kita. Ini Allah sudah menetapkan seperti ini. Tapi kalau kita sholat untuk Allah, jangan untuk kita, ya kan? Nih, bahwa sadari. Ini baru apa tadi kita? Yang iftitah belum selesai tadi, Pak. Belum selesai. Coba lagi. Ini contoh aja, nanti boleh kita apa? Artinya boleh kita pelajari lagi ya. Wajahtu. Nah, apa Pak Man? Ini wajahtu wajahilillah. Ini wajahtu. Artinya apa Pak Man? Saya menghadapkan wajahku pada yang Saya apa? Menghadapkan. Ini wajahtu. Saya. Berarti ini kan memantapkan sadar Allahnya kan? Berarti saya menyadari bahwa Allah itu ada di depan saya. Ini wajahtu. Kuhadapkan wajahku. Saya hadapkan wajahku. Wajah itu artinya kesadaran kita, bukan wajah itu ya. Artinya kuhadapkan jiwaku yang sedar, yang sedar ini untuk menyadari Allah yang ada di depan kesadaranku ini. Ini wajah tuh, kuhadapkan kesadaranku kepada Allah yang menguasai Fataros samawati wal, yang menguasai langit dan bumi. Kita menghadapkan diri kepada langit dan bumi atau yang menguasai langit dan bumi? Itulah Allah.
Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fattaras samawati. Ketika fattaras samawati wal ardi, kesadaran kita meluas. Karena kita mau menghadap Allah yang menguasai. Yang menguasai apa? Langit dan bumi. Meluas tak? Meluas. Ya. Bukan kita menghadap langit dan bumi, tidak. Kita menyadari bahwa Allah itu yang menguasai langit dan bumi ini. Kita menyadari Allah, tapi yang menguasai langit dan bumi. Berbeda dengan menyadari Allah yang menggerakkan nafas. Beda tak? Menyadari Allah yang menggerakkan nafas dengan menyadari Allah yang menggerakkan langit dan bumi. Beda? Bisa. Luas mana kesadarannya? Langit dan bumi. Nah, kesadarannya meluas. Nah, oke. Apa? Lanjutnya apa ayatnya? Hadapkan wajahku kepada wajah yang menguasai bumi. Ini wajah itu wajah ladzi fatara samawati wal ard. Terus Hanifan musliman. Apa? Wa ana minal musyrikin. Wa ana minal musyrikin. Mana nih? Hanifan musliman wa ma. Kalau nggak pakai ma bahaya. Oh, salah. Wa ma itu dan tidak. Kalau wa ana dan saya adalah orang-orang yang musyrik. Wa ma ana wa ma dan tidak. Ya, baik. Ini Hanifan. Hanifan itu apa? Hanifan artinya apa? Hanifan artinya Bukan teguh. Hah? Berserah diri. Pan. Hanifan Aku berpegang teguh. apa Pak Bos? Bukan dari golongan orang. Hanifan musliman. Hanifan musliman. Keadaannya bersih dalam Islam. Tidaklah aku dari golongan orang yang mensyirikkan Tuhan. Hanifan musliman. Aku berpegang teguh, berserah diri. Hanif itu lurus, musliman itu berserah. Islam itu kan berserah. Aslamna. Musliman itu orang yang berserah. Jadi ketika kita hanifan musliman, kita meneguhkan diri kita bahwa inilah yang lurus gitu. Jadi kuhadapkan wajahku, ini wajahku, wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ya kan? Kuhadapkan wajahku kan berarti begini, hadapan ini ya. Kemudian ini dimantapkan lagi dengan hanifan. Yang ini sudah nggak akan kemana-mana nih, belok bukan hanif lagi. Saya mantapkan hanifan, musliman, dan saya berserah. Ma'ana minal musyrikin. Musyrikin itu menyimpang. Musyrikin itu berarti tidak hanif. Ya kan? Tidak hanif. Hanif itu lurus ya? Hanif itu lurus. Ini selari dengan Al-Baqarah yang 4546 itu, Pak. Untuk yang khusyuk. Jadi khusyuk itu syaratnya dua. Syaratnya yakin berjumpa dengan Allah, hanifan. Yang kedua adalah ridho atau pasrah. Jadi ayat yang Al-Baqarah 46 itu alladzina yazununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un.
Siapakah yang khusyuk? Yang khusyuk adalah alladzina yazununa annahum. Orang yang khusyuk adalah orang yang yakin berjumpa dengan Allah. Artinya sadar Allah. Artinya hanifan musliman. Hanifan dulu. Hanifan itu tadi. Ini wajah tu wajah allati fatara samawati tadi. Itu hanifan. Itu berjumpa dengan Allah kan maknanya. Tatap muka seperti saya macam saya bertatap muka hadapan wajahku pada wajahnya Pak Azman. Berarti kan saya berjumpa dengan Pak Azman. Betul tak? Nah, di ayat Al-Baqarah 46 ini kuhadapkan pada 46 ini alladzina yazununa annahum mulaqu rabbihim. Orang yang khusyuk itulah orang yang yakin sedang bertatap muka dengan Allah. Artinya sadar Allah. Wa annahum ilaihi rajiun. Dan mereka berserah diri. Jadi wa ma anam hanifan musliman. Musliman itu apa? Berserah. Nah, sama ya. Jadi kalau sholat mau khusyuk enggak? Khusyuk. Kok kamu tahu kalau khusyuk? Iya, saya tahu. Karena saya yakin sedang berjumpa Allah dan saya berserah diri kepada Allah ketika saya sholat. Nah, itu makna minal musyrikin dan saya bukan dari golongan orang yang menyekutukan. Jadi boleh enggak kalau sholat itu agar rezeki kita lancar? Boleh tak? Tak boleh. Itu namanya musyrik. Tidak lurus lagi. Kalau tahajud kenapa Pak Man? Agar apa? Hah? Nah, kalau saya tahajud agar badan saya sehat, boleh tak? Tak boleh. Itu namanya musyrik karena sudah tidak hanif lagi. Iya kan? Tidak lurus. Ini harus lurus. Seperti yang semalam kita bahas, lurus. Sholat tahajud ya sudah. Nanti kalau mau sehat ya berdoa sama Allah ketika setelah sholat. Ya Allah sehatkan saya. Boleh di luar sholat. Ketika sholat kita harus hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Maksudnya apa? Wa ma'ana minal musyrikin terus? Bukan dari orang-orang yang mensyirikan. Nah, mensyirikan Tuhan. Lanjutnya terusnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Nah, kita sedang sholat. Inna sholati lillah. Inna sholati lillahi rabbil alamin. Artinya apa? Enggak boleh untuk kita sholat itu. Untuk sehat boleh? Tak boleh. Agar kita rezeki lancar? Tak boleh. Agar masalah kita boleh selesai? Tak boleh. Karena lillah. Lillah itu untuk siapa? Untuk Allah. Bukan untuk kita. Bukan untuk saya. Meskipun kalau kita dari perspektifnya Allah, cara pandangnya Allah, sholat itu adalah untuk kita. Allah tak memerlukan sholat kita. Tapi kalau kita sholat adalah untuk Allah. Jangan ada sesuatu yang ada di keinginan-keinginan kita ini. Oke? Nah, apa lagi? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu kesadarannya bagaimana? Inna sholati. Nah, berarti kan kita sadar bahwa sholat kita ini, kemudian wa nusuki itu perbuatan kita, apapun yang kita lakukan, kemudian wa mahyaya hidup kita ini, kemudian wa mamati dan nanti kalau kita mati lillah. Mati lillahi. Terus la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana
Ana minal muslimin. Wa ana minal, jangan pakai wa ma ana muslimin. Salah. Oh, Wa ana minal muslimin. Kalau wa ma ana minal musyrikin, kalau wa ana minal muslimin. Jadi wa ana minal, misalnya orang yang berserah itu, orang yang berserah itu tidak menyekutukan Allah. Artinya apa nih artinya? Artinya wah. Tidak ada bersekutu dengannya sesuatu. Tidak ada bersekutu dengannya. Dan kemudian aku disuruh, nama Umir itu disuruh, aku dari golongan ini. Jadi saya disuruh untuk tidak menyekutukan Allah. Karena aku ini golongan orang-orang yang berserah. Nah, itu. Ini fitah ini kalau dibaca mantap ini ada sholatnya ada. Lurus ke Allah. Iya kan? Kemudian kita membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu yang maha pengasih lagi. Kita menyadari bahwa Allah itu mengasihi dan mengasihani kita dan menyayangi kita. Jadi disadari gitu. Kasih sayangnya itu disadari. Allah yang Rahman Rahim itu disadari. Seperti apa? Asmaul Husna, ya kan? Jadi bukan ya kesadaran kita tidak kemana-mana. Ketika kita sholat itu mengaktifasi kesadaran kita agar bawah sadar kita itu boleh terinstal dalam alam bawah sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, berapa ini? Di dua. Kesadaran kita kemana? Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Kesadaran kita kemana? Segala puji bagi Allah, untuk Allah. Segala puji bagi Allah, untuk Allah. Di Rabbil Alamin. Seluruh sekalian alam. Nah, kita menyadari bahwa seluruh alam semesta ini memuji Allah. Kesadarannya meluas tak? Seluruh alam semesta, Rabbil Alamin. Alam itu alam ini semesta, ciptaan Allah ini. Seluruh alam semesta memuji Allah. Ya kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kesadaran kita langsung wush meluas. Kemudian ambil pelan. Yang kedua apa? Ar-Rahman kembali menyadari bahwa Allah itu apa? Arti Ar-Rahman. Yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Nah, pemurah. Maha pemurah itu kalau kita sadari seperti apa? Pemurah itu apa? Bawa makanan pemurah nggak? Bawa jeruk pemurah. Iya kan? Nah, pemurah, artinya pemurah itu ya ini semuanya diberi hidup lah. Maha pemberi ya. Nah, pemurah. Semua makhluknya Allah semuanya hidup semua, Pak. Pemurah. Kita sadari ya. Wah. Tidak hanya pemurah, juga mengasihani. Nah, itu kesadaran kita. Kalau maha pemurah dan maha penyayang, ada maha pemurah dan maha mengasihani, itu kita install ke bawah sadar, apa pengaruhnya terhadap jasad kita, terhadap pikiran kita. Kalau kita menyadari ibu bapak kita itu pemurah dan
mengasihani kita? Apa perasaan kita ketika kita dekat dengan dia? Perasaan nih, perasaan. Kita sadar bahwa ibu bapak kita ini apa? Generous lah. Hah? Generous lah, pemurah. Bah, generous. Pemurah. Apa? Ketika kita dekat dengan ibu bapak kita. Perasaan kita. Disayangi. Disayangi. Ya, itu perasaannya apa? Kasih. Perasaan kita ketika dekat dengan orang yang menyayangi kita ini apa? Orang tua kita. Ya, jadi suka kita. Ya, jadi suka. Bahagia. Iya. Nah, tenang kita. Iya. Itulah dampak ini tadi. Ketika kita menyadari bahwa Allah itu pemurah dan tenang. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Terus Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Yang merajai. Raja. Ya sekarang gini Pak. Sekarang raja yang paling jadi raja ini Raja Thailand apa? Atau Raja Korut, Korea Utara. Iya kan? Semua rakyatnya gimana melihat Raja Thailand? Ini misalnya saya rakyatnya Thailand, saya melihat Raja Thailand. Kemudian kalau misalnya saya orang Korea Utara melihat Kim Jong Un ini seperti apa ini? Tuhan. Hah? Tuhan. Wah. Hebatnya Kim Jong Un. Wah, sampai nah, itulah. Jadi kita menyadari bahwa Allah ini betul-betul raja gitu. Bahkan rajanya alam semesta, tidak hanya Raja Thailand saja. Kenapa kita ini tidak ada satu keyakinan kepada Allah? Karena tidak pernah tertanam bahwa Allah ini raja gitu loh. Raja itu kita lihat aja orang Korea Utara itu melihat Kim Jong Un wah. Macam Tuhan. Wah, macam Tuhan lah. Padahal dengan Tuhan aja kita nggak seperti itu. Gitu. Jadi dalam Maliki Yaumiddin itu betul-betul kita menyadari bahwa Allah itu. Nah, kalau kita menyadari bahwa Allah itu adalah raja yang sangat agung, apa yang kita nak dalam pikiran kita, apa yang kita ingin, mudah kan bagi Allah. Ini kesadaran kita, kemudian hati kita akan menjadi tenang. Karena apa? Saat dekat dengan raja yang menguasai alam semesta, tak ada khawatir kan Pak? Iya. Karena pengaruh daripada kita menyadari. Misalnya Pak Perdana ini orang Korea Utara, dekat dengan Kim Jong Un misalnya, ya kan? Orang kanan dan kiri, orang kanannya. Apa yang diinginkan Pak Perdana? Bagi Kim Jong Un mudah saja, bikin nuklir saja dia senang. Paling cuma mau beli apa Pak? Kereta, mau beli mobil, beli apa? Rumah. Pak Perdana minta Proton dia bagi Mercedes. Proton kau minta. Mercedes. Karena kamu nggak minta. Karena hanya untukku, saya beli lebih. Kau sudah rapatnya saya Pak. Nah, ini pengaruh dalam. Tadi saya katakan bahwa kesadaran kita akan mengaruhi bawah sadar kita. Ya. Kita tanamkan apa di dalam bawah sadar kita. Kemudian iya karena abudu. Nah ini karena kita berhadapan dengan raja, apa yang kita lakukan Pak? Iya karena abudu, hanya kepadamu lah aku ini menyembah, mengabdi. Apa artinya Pak Perdana di situ? Engkaulah saja yang kami sembah. Nah, engkaulah saja yang kami sembah. Kenapa raja Pak?
Terus yang kedua, wa iyyaka nasta'in. Baru kepada Engkau lah saja kami memohon pertolongan. Nah, saya hanya meminta kepada Kim Jong Un saja. Untuk bacanya Kim Jong Un. Kalau kita Allah, hanya kepadamu lah ya Allah, aku ini menyembah, dan hanya kepada Engkau lah aku ini meminta. Iya karena itu, wa iya karena nasta'in. Apa yang paling diminta oleh seorang hamba? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami yang jalan lurus. Nah, itu Pak. Yang penting kita itu enggak inilah apa? Asal kita lurus saja itu sudah Allah bagi macam-macam. Ya. Lurusnya jiwa sadar Allah. Lurusnya menyadari itu adalah 3T. Lurusnya perbuatan kita itu adalah amal. Kalau itu lurus, ihdinas siratal mustaqim, surga dunia ini. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jalan yang engkau ridhoi, jalan yang engkau bukan yang engkau murkai. Jadi apa? Ridho itu kita harus tahu apa keinginan Allah. Itulah yang harus saya inginkan juga. Yang kemarin kita bahas itu ya. Iya. Nah, harus sinkronis antara apa yang kita nak dengan Allah yang nak. Allah berkeinginan A, aku juga A. Allah berkeinginan B, aku juga B. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga Allah mengampuni. Nah, surat nanti menyesuaikan kalau surat ya. Ada Al-Fatihah, ada surat-surat pendek itu. Kalau bisa itu tahu maknanya. Ya minimal surat Ikhlas. Minimal surat Ikhlas itu tahu. Kita bincangkan surat Ikhlas lah. Oh, surat Ikhlas ya. Al-Baqarah kepanjangan, Pak. Panjang Pak. Sampai nanti Ya, subuh belum selesai. Surat Al-Ikhlas dengan apa? Toina lah. Ini Lebih Al-Kausar. gede kan? Al-Kausar. Al-Kausar kan? Nah, coba sekarang dibuka arti surat Al-Ikhlas. Macam saya dengan student saya ini, buka handphone, Google-nya dibuka. Ini student Pak semua nih. Itu semua student. Iya. Sekolah. Surat Al-Ikhlas. Kul huwa Allah. Wah, dikenal apa Pak ini, Pak? Iya Pak. Kul huwa Allah. Hu Allah. Jadi kalau ditanya, dikenapa dalilnya mana? Surat Al-Ikhlas gitu. Belum usah tadi ya. Katakanlah hu Allah. Hu Allah. Perintahnya suruh hu Allah. Hu Allah. Kul hu Allah. Jadi dikenapa asli hu Allah. Tanya jawab tuh aja senang. Dalam Quran sudah ada. Iya kan? Apa dalilnya dikenapas? Ya, surat Al-Ikhlas. Katakanlah kul huwa, artinya apa Pak itu Pak Perdana? Katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Nah, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Itu Allah sama. Yang dulu nih. kul huwa Allahu ahad. Yang Maha Esa. Ya Maha Esa. Allah. Dialah yang Maha Esa. Sekarang gini Pak. Ketika kita menyadari Allah yang ahad, Allah yang esa, Allah yang satu. Allah menggerakkan nafasnya Pak Azman, menggerakkan nafasnya Pak Fakrus, Pak Koroni, saya. Iya. Loh, kok masing-masing? Benar nggak kesadaran seperti ini? Masing-masing digerakkan Allah. Atau
kita menyadari Allah itu meliputi segala sesuatu, sehingga dia bisa menggerakkan nafasnya Pak Roni saya. Kenapa? Karena Allah meliputi segala sesuatu. Kalau seluruh alam semesta ini diliputi, Pak, tidak hanya kita, juga menggerakkan bintang langit dan seluruh alam raya ini, Allah ada berapa, Pak? Allah meliputi segala sesuatu nih, yang menggerakkan apa? Menggerakkan seluruh bintang. Dia satu. Hah? Dia tetap satu. Allah ada berapa? Dia satu. Satu, itulah Qul huwallahu. Ketika kita Qul huwallahu ahad, bus gitu Pak, langsung. Kesadarannya meluas. Apa? Allah yang luas ini Meliputi segala alam. meliputi segala sesuatu. Kemana engkau menghadap, di situ wajah Allah. Dan Allah meliputi segala sesuatu. Ketika Qul huwallahu ahad, katakanlah itu artinya gitu loh Pak. Sadari gitu loh Pak. Allah itu meliputi segala sesuatu, langit dan bumi, napasmu, tubuhmu digerakkan. Kul, sadari. Maka cocok sekali Pak. DNSA. Dikir napas sadar Allah. Kul huwallah. Betul Pak? DNSA Pak. Dikir napas sadar Allah. Kul huwallah. Kul itu bukan ahad, bukan begitu. Kul itu artinya suruh menyadari. Perintah. Menyadari, perintah untuk menyadari. Sadari gitu loh. Sadari. Kalau cuma Allahu ahad, untuk apa, Pak? Jadi apa ya? Ya untuk apa gitu loh. Tapi Qul huwallahu ahad. Sadari bahwa Allah itu luas dan Allah itu satu. Maha Esa. Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Terus apa Pak? Sebenarnya Allah Samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Nah, ketika semua bergantung kepada Allah, segala sesuatu nih, kesadaran kita sempit ke luas. Luas. Setelah kita menyadari Allah itu meliputi segala sesuatu dan Allah satu di situ, maka kita menyadari semua bergantung kepada Allah yang luas tadi. Itu masuk iblis. Iblis pun bergantung kepada Allah sebenarnya. Memang ada yang tidak bergantung kepada Allah. Ada rivalnya Allah, ada. Ada setan, iblis semuanya ya bergantung kepada Allah. Tidak bergerak satu zarah. Dengan izinnya kan. Siapa iblis? Terus apa Pak Asman? Lam yalid walam yulad. Nah, ini. Tidak beranak atau Tidak tidak beranak. beranak. Nah, ini sebenarnya bukan masalah anak-anakan atau masalah punya anak atau tidak punya anak. Artinya apa? Jangan sampai kita itu berpikir tentang wujud Allah. Gitu. Ya, Jangan dipikirkan. jangan dipikirkan itu. Masuklah ke kesadaran. Allah Samad tadi. Allahu ahad tadi. Lam yalid wa lam yulad itu hanya perumpamaan karena kita manusia. Manusia itu ya punya anak ya dulu diperanakkan gitu. Tapi kalau tidak beranak diperanakkan terus gimana? Ya makanya jangan dipikir. Ya sadari saja. Ya. Itu maknanya. Jangan menggunakan pikiran masalah ahad ini. Ketika menyadari yang Allah yang ahad itu, jangan gunakan minda, jangan gunakan pikiran apa? Lam yalid wa lam yulad. Gunakanlah kesadaran. Kul itu kesadaran, bukan kul. Katakan ahad.
Bilal bin Rabah ketika ditindih batu, dia bibirnya, mulutnya ahad-ahad, tapi kesadarannya Pak ahad. Kesadarannya bukan masalah ini aja, orang nampak ini ahad-ahad, tapi Bilal kesadarannya ahad. Kalau hanya ini takut Pak, tapi karena kesadarannya ahad, tadi bermaul pada bawah sedar, berani lah, tindih lah, tak berani, tindih, Tak rasa. ahad, itu boleh tak rasa. Berat mana pun tak rasa. Nah, Yakin. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam apa? Artinya Tidak ada sesuatu yang setara dengan oke. Tidak ada yang setara dengannya. Masih menggunakan pikiran? Kalau menggunakan minda, masih ada yang setara, Pak. Karena ini hanya menangkap yang setara-setara. Ya kan? Kalau tidak ada yang setara, menggunakan kesadaran lah. Minda sudah tak dapat melihat yang tidak setara ini. Kalau masih mampu melihat setara, itu bukan kesadaran, tapi masih minda, pikiran. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi betul-betul surat Al-Ikhlas ini sebenarnya mengajak kesadaran kita untuk menyadari Allah yang tidak serupa dengan apapun. Artinya apa? Laisa kamitslihi syai'un. Artinya apa? Kalau betul-betul surat Al-Ikhlas ini kita sadari, kita akan fana. Ya? Karena kita tidak menggunakan pindah lagi sudah. Kesadaran. Nah. Oke. Apa? Sebelah sini cuba elakkan semua ada bilang anda. Semua ada bilang anda. Karena kesadaran itu kadang-kadang tak boleh laju, Pak. Kalau ini boleh laju. Iya. Ada pelan-pelan. Karena misalnya tadi sujud tadi. Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdihi. Itu kalau tanpa dengan kesadaran. Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdihi. Gitu. Kalau Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdihi, kesadarannya enggak bisa lagi nih. belum sempat lah, Belum sempat. Tidak Nyambung. bisa nyambung. Sama dengan kalau kita baca doa tadi, duduk ikhtiras. Kalau kesadarannya sudah tak boleh sempat untuk bergerak ini begitu. Hah? Nah, Rabbi Firli sadar, Warhamni sadar, Wajibuni sadar, Takni sadar. Sambil makan. Relax, gak boleh tegang. Ya toh? kita tahu dan kita sedar dan gunakan kesedaran. Kalau kita tahu maknanya tapi kita tak ada kesedaran, macam burung apa lah, burung kacang tuang. Repetition. Pak Man mau menyampaikan sesuatu? Ya. Next one. Wah. Al-Ikhlas itu maksudnya berdiri NSA. Dia perintah kita untuk sadar padanya. Bukannya
Allah. Kul itu sadari. Tapi dia di sini dia cakap katakan. Untuk Patutnya sadar. dalam tafsir banyak tafsir. So standardized tafsir satu punya kul. Katakanlah. Orang putih say. Ada tafsir lain. Kul tu macam ni lah. Dia punya sebalik tafsir ni apa maksud kul. Macam umi bukannya betul. Tafsir satu dunia umi betul. Umi sebenarnya bukan betul. Oke, apa lagi? What next? Surah Al-Kautsar. Dia punya apa lah? Inna a'tayna kal kautsar. Apa artinya, Pak? Boleh dibaca artinya? Ini kami telah memberikan kamu pelajar Kausar. Itu yang normal punya tafsir lah. Apa? Ini yang kami Muhammad kami telah memberi pelajar Kausar. Kausar, pelajar Kausar. Apa? Sesungguhnya apa? Maksudnya Muhammad kami telah memberikan kamu pelajar Kausar. Memberikan. Pelajar Kautsar. Nikmat. Terus? Nikmat yang banyak. Inna a'tayna kal kautsar. Terus? Kamu melakukan solat dan Fasoli li Robbi. Fasoli Rabbi kawan. Apa itu artinya? Jadi kata salat kerana Tuhanmu semata-mata. Tuhanmu semata-mata. Ya ada yang lain kan? Dan sembelihlah korban sebagai syukur. Terus? Sudah. Inna syani'aka buat apa? Orang kampung tinggal dulu. Kamu bukan apa? Yang putus tu. Yang apa? Yang rugi. Ulangi. Sesungguhnya orang yang membenci kamu adalah orang yang rugi. Inna a'tayna kal kautsar. Fasoli li Rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Itu yang inna a'tayna kal kautsar. Fasoli, maka sholatlah. Jadi kalau kita sholat di Rabbika wanhar dan hanya untuk Allah, maka nanti kita juga akan dapat telaga Al-Kautsar. Gitu loh. Inna a'tayna kal kautsar. Fasoli li Rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar apa artinya? Orang yang membencimu. Inasya apa? Sesungguhnya orang yang membencimu. Membenci. Adalah orang yang Rugi. Berarti membenci itu kan berarti tidak sholat dan mungkin sholatnya tidak untuk Allah. Rugi. Oke. Masih cukup dua itu. Sudah kan? Sujud sudah. Tahiyat. Apa yang dibacaan tahiyat? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Apa pertama dulu artinya? Ada kehormatan, at-tahiyatul hormat dan barakat Lillah. salawat lillahi ta'ala. Ya. Allah sahaja. Ini untuk Allah. Kita sambungnya ke Allah. Memang at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Salawatu lillah. Memang salawat itu untuk Allah, ini yang pertama. Kita sambungannya ke Allah. Yang kedua apa? Assalamualaikum. Assalamu alayka. Salam sejahtera. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini doa kepada Rasulullah dan sambung ke Rasulullah. Assalamu alayka. Salam sejahtera. Salam sejahtera untuk
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi dan rahmat dan barokah Allah untuk Rasulullah. Berarti apa? Kita nyambung kepada Rasulullah dengan doa. Semoga rahmat Allah dan barokah Allah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kita mendoakan orang-orang yang Assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Nah itu berarti kita menyambung kepada sesama kita, mendoakan sesama kita yang soleh itu menurut Allah yang tadi ada di bacaan-bacaan sholat tadi. Kemudian apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syarat penyaksian lagi, memperbaharui syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Kesadaran kita betul-betul apa? Menyadari bahwa Allah itu Tuhan kita. Kemudian Rasulullah adalah utusan Allah. Terus apa itu? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus berikutnya apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah itu sholawat. Ya, kesadaran kita ke Allah dan ke Rasulullah. Allah itu ke Allah, sholli ala Muhammad berarti nyambung ke Muhammad. Kemudian apa lagi? Itu apa maksudnya? Kama sholaita ala artinya apa, Pak? Kama sholaita ala Ibrahim artinya? Seperti rahmat ke atas Ibrahim. Nah, seperti rahmat yang telah engkau berikan kepada Nabi Ibrahim. Kama sholaita Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kepada famili dan keluarga beliau. Terus Kama barokta. Kama barokta. Kama barokta. Muhammad dulu kan? Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu selawat sama kan? Wa barik ala, semoga berkah. Kemudian kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Berkatan. Kemudian yang terakhir, Ami itu masjid. Artinya fil alamina. Fil alamina artinya apa? Maha terpuji. Fil alamina innaka hamidum majid. Artinya apa? Fil alamina innaka Engkau maha terpuji dan maha mulia. Mulia. Yang mulia adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa? Ini itu dia memuji siapa? Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad atau Allah? Allah. Hamid itu pujian, Hamid itu majid. Itu mulia. Fil alamina innaka hamidum majid. Terus assalamualaikum warahmatullahi. Belakiri assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Ada soalan? Masa rukuk dan sujud semua mengalir dah. Sementara kita boleh tak kita menyangka Allah tu maha benar. Iya, Allah maha suci, Allah benar, subhana, Rabbiyal a'la, maha tinggi, yang tinggi, segala puji bagi Allah. Kita menyadari semua makhluk memuji Allah. Ya. Masa kita sujud tu, boleh?
Ini menyadari Allah. Menyadari Allah sesuai dengan bacaan itu. Subhana, Allah Maha Suci. Kemudian Rabbiyal A'la, Allah Maha Tinggi. Wa bihamdi, segala puji bagi Allah. Itu kesadaran kita lah. Kesadaran. Maknanya oke, bahkan kita punya jiwa gitu ya. Di saat itu kan. Itu kesadaran. Yalah, di saat kita rukuk, jiwa kita menyadari Subhana, suci, Rabbiyal Adimi, yang Maha Agung, wa bihamdi, dan segala puji bagi Allah. Jadi memang jiwa ini adalah menyadari. Jiwa ini tuh sadar dan menyadari. Makanya ketika kita rukuk tuh, kita punya jiwa tuh memberi penghormatan tuh atau macam mana tuh? Ya kalau kita dengarkan itu ada dua. Kalau tadi bacaannya kan, Itu bacaannya. saya gini. Nah, ini kita memuji Allah dengan hormat, menyadari Allah dengan rasa hormat, karena gerakan ini kan hormat. Nah, kemudian saya memuji Subhana Rabbiyal A'la. Jadi mensucikan Allah dengan penuh hormat. Nah, saya mensucikan Allah dengan penuh hormat, dengan kesadaran bahwa saya menghormat Allah. Ya kan? Karena bahasa ini, bahasa ruku itu bahasa hormat, macam orang Jepang, bahasa hormat. Nah, tapi kalau sujud, lain lagi sujud. Pasrah. Nah, saya pasrah, tapi ya kesadaran saya pasrah sambil mensucikan Allah. Wah. Jiwa kita tak berbentuk kan? Tak boleh nak explain. Jiwa kita bentuk apa? Jiwa kan? Jadi masa kita solat ni kita tak boleh bayangkan jiwa kita bentuk tangan ada kaki. Jiwa itu kan yang sadar, Pak. Emang yang sadar ada bentuknya kan? Bentuknya kita lah. Kan? Macam apa? Macam air dalam botol itulah bentuknya. Tak, jiwa tu jiwa itu jangan disamakan dengan Fisikal. Fisikal. Jadi ini beda dimensi. Jadi jiwa itu sadar. Sadar itu kan tak boleh kita sama dengan tubuh kita. Yalah bentuknya seperti air dalam botol lah. Pada saya yang saya apa lah kan. Maknanya jiwa itu kesadaran. Betul lah kan kalau botol. Kesadaran itu jiwa, tak ada bentuk, tak ada apa. Sadar itu jiwa. Makanya tadi ketika ini wajah tuh wajah ya lilladzi fatara sama jiwanya meluas, menyadari hal yang luas. Nah itu. Jadi jiwa ini adalah yang sadar. Dia bukan seperti benda. Bukan macam benda yang kalau bentuk ada bentuk. Ada. Seperti kan kalau di film-film itu seperti misalnya Casper. Bukan itu bukan. Kayak apa bayangan, bukan. Karena jiwa ini yang sadar ini. Intangible. Ya beda dimensi lah. Beda dimensi, intangible. Karena bisa meluas tuh. Dalam bentuk, dalam rupa. Jadi kita Allah bagi jiwa ni jasad untuk bersolat, gunakanlah. Jiwa ni menyaksikan Allah macam mana ya? Jasad lah. Ya solat menyadari tadi jangan tidak hanya menyaksikan Allah, tapi menyadari Allah yang maha suci, yang maha agung. Jadi dia ada action, ada satu satu perbuatan. Jadi jiwa ni menggunakan jasad ni tool jiwa lah sebenarnya. Alat jiwa. Iya. Alat ya jiwa. Boleh dibilang begitu. Oh, dia tak bentuk, dia tak apa jiwa, dia hanya menyadari. Karena kita boleh bermanfaat hidup kita itu kalau ada jasad. Iya. Kita bisa tolong orang kalau ada jasad. Kalau nggak ada jasad bagaimana kita nak tolong orang? Betul. Nah itu.
kita ini masih hidup gitu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jiwa ni Yelah, berbentuk dekat jasad lah. yelah, sekarang ni Jasad kita kan, dekat jasad kita mana- jiwa ya, lah. jiwa kita dekat jasad kita ni bentuknya macam Macam jasad lah. Yelah, dalam mana bentuk dalam macam air dalam botol lah. So Jadi bila kita bentuknya solat, macam botol bila lah. kita solat tu jasad dan jiwa pun sekali lah ya. Tak. Ya. Saya faham lain. Saya Kalau kita Jiwa sujud, ni- jiwa pun sujud. Kalau kita jiwa jasad ni alat jiwa untuk